wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Raraslim Pratiwi with NPM 2341200A from Accounting 23A. Here I want to explain about customer and market. Let's begin. Sebelumnya kita harus tahu perbedaan konsumen dan pelanggan. Konsumen adalah individu yang menggunakan produk atau jasa, sedangkan pelanggan adalah pihak yang membeli produk atau jasa tersebut. Dalam beberapa kasus, pelanggan dan konsumen adalah orang yang sama, tetapi juga bisa berbeda. Memahami perbedaan ini penting untuk merancang strategi pemasaran yang tepat dan menyesuaikan komunikasi agar sesuai dengan target pengguna akhir. Selanjutnya ada segmentasi dan targeting. Apa sih segmentasi dan targeting? Segmentasi adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Jenis segmentasinya ada 4. Yang pertama ada demografis yang mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. Yang kedua ada psikografis yang mencakup gaya hidup, nilai, kepribadian, dan minat. Yang ketiga ada geografis yang mencakup wilayah, lokasi, dan iklim. Yang terakhir ada perilaku, yaitu yang mencakup kebiasaan belanja, kesetiaan merek, dan tingkat pengguna produk. Sedangkan targeting adalah memilih segmen yang paling potensial untuk dilayani sehingga pemasaran lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada niche market. Niche market adalah segmen pasar kecil yang memiliki kebutuhan spesifik yang belum banyak dilayani pesaing. Strategi niche market ada 3. Yang pertama, memahami kebutuhan unik pelanggan. Yang kedua, menawarkan produk atau jasa yang spesifik dan berbeda. Dan yang terakhir ada menjalin kedekatan dengan pelanggan sehingga loyalitas meningkat. Contohnya produk ramah lingkungan, layanan untuk komunitas tertentu, atau produk khusus untuk kelompok usia tertentu. Di slide ini ada tipe-tipe pasar. Menurut Steve Blank, terdapat 4 tipe pasar yang mempengaruhi strategis bisnis. Yang pertama, existing market, yang biasa kita sebut pasar yang sudah ada, yang artinya resiko kecil, kompetisi tinggi, fokus pada peningkatan kinerja produk. Yang kedua ada new market, pasar baru, menciptakan kebutuhan baru, potensi besar tetapi membutuhkan edukasi pasar. Yang ketiga ada regimented market, yaitu mengubah segmen dari pasar yang ada untuk fokus pada harga rendah atau fitur unik. Yang terakhir ada clone market, yaitu meniru model bisnis yang sudah ada di negara lain dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Selanjutnya ada market sizing. Mengukur ukuran market sangat penting untuk menentukan potensi bisnis. Ada 3 konsep utama. Yang pertama ada TAM, SAM, dan SOM. TAM adalah total potensi pendapatan jika seluruh konsumen membeli produk, dan SAM, bagian pasar yang dapat dilayani dengan sumber daya yang ada. Yang terakhir ada yang SOM, potensi pasar yang realistis dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Metode perhitungan bisa dilakukan dengan top-down dari data industri ke produk atau bottom-up dari data pelanggan aktual. Nah, selanjutnya ada customer persona. Customer persona adalah representasi fiktif dari pelanggan ideal berdasarkan riset. Elemen penting dalam persona ada 4. Yang pertama nama dan foto. Yang kedua ada data demografi seperti usia, pekerjaan, dan lokasi. Yang ketiga ada motivasi, tujuan, dan tantangan yang dihadapi. Yang keempat, perilaku dalam mengambil keputusan. Nah, ini juga bermanfaat untuk membantu memahami kebutuhan pelanggan dan merancang produk yang tepat. Selanjutnya ada customer conversation. Percakapan dengan pelanggan membantu memvalidasi asumsi bisnis dan memahami masalah yang mereka hadapi. Langkah percakapannya, yang pertama mengidentifikasi masalah utama yang dialami oleh pelanggan, yang kedua memahami peran mereka sebagai pengguna, pembeli, dan pengambil keputusan. Yang ketiga, mendalami pengalaman pelanggan terkait masalah tersebut. Yang keempat, mengetahui dampak masalah dalam kehidupan atau pekerjaan mereka. Yang kelima, menanyakan prioritas solusi dan ketersediaan membayar. Yang keenam, terakhir menutup pembicaraan dengan konfirmasi dan tindak lanjut. Nah, yang terakhir adalah langkah implementasi. Ada 6.
Yang pertama, menentukan jenis pasar yang akan dimasuki. Yang kedua, melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan data yang relevan. Yang ketiga, memilih niche market sebagai fokus awal. Yang keempat, mengestimasi ukuran pasar dengan metode yang sesuai. Yang kelima, membuat customer persona untuk memahami target pelanggan lebih dalam. Yang keenam, melakukan percakapan pelanggan untuk validasi. That is my presentation. I think enough. And thank you very much for your nice attention. And finally I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.